Hari ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang sampai sekarang masih membuat dadaku sesak setiap kali mengingatnya. Aku pernah diceraikan hanya karena dianggap tidak lagi pantas mendampingi suamiku yang sudah berhasil. Tidak punya rumah, tidak punya tabungan, tidak punya siapa-siapa. Yang tersisa hanya sebuah kalung tua peninggalan ibuku yang selalu kupakai sejak kecil. Aku bahkan rela bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah megah demi bisa bertahan hidup. Tapi semuanya berubah pada hari ketika pemilik rumah itu melihat kalung yang menggantung di leherku. Wanita yang selama ini dikenal tegas dan tidak pernah menunjukkan air mata itu tiba-tiba gemetar, menatapku tanpa berkedip, lalu menangis sambil berkata, "Kalung itu, dari mana kamu mendapatkannya?" Saat itu aku belum tahu kalau kalung sederhana itu akan membuka rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan. Menurut kalian, kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan langsung menjawab semua pertanyaannya atau justru memilih menyimpan rahasia itu lebih lama? Sebelum ceritanya berlanjut, tuliskan di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan, agar kami terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Namaku Naila. Usiaku 34 tahun. Kalau ada yang bertanya apa penyesalan terbesar dalam hidupku, jawabanku bukan karena aku lahir dari keluarga miskin. Bukan juga karena aku harus bekerja sejak remaja. Penyesalan terbesarku adalah terlalu lama percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Dulu aku benar-benar yakin, selama dua orang saling mencintai, mereka pasti mampu melewati badai apapun. Ternyata aku salah. Cinta bisa berubah ketika seseorang mulai menghitung nilai pasangannya dengan uang. 8 tahun lalu, aku menikah dengan seorang pria bernama Arga. Kami dipertemukan saat sama-sama bekerja di sebuah toko bangunan. Aku menjaga kasir. Arga menjadi staf gudang. Penghasilannya tidak besar. Penghasilanku juga tidak seberapa. Namun setiap pulang bekerja kami selalu pulang bersama menggunakan sepeda motor tua milik Arga. Motor itu sering mogok. Kalau hujan turun, kami sama-sama basah. Kalau ban bocor, kami sama-sama mendorong. Entah kenapa, masa-masa itulah yang sekarang paling sering kurindukan. Setelah menikah, kami tinggal di rumah kontrakan kecil yang berdiri di ujung gang sempit. Atap sengnya bocor. Dindingnya mulai lembab. Kalau hujan deras, aku harus meletakkan ember di beberapa sudut ruangan. Tetapi rumah itu selalu dipenuhi tawa. Aku masih ingat setiap malam kami makan mie rebus berdua. Arga selalu menyodorkan telur ke piringku. "Kamu saja yang makan." "Lalu kamu?" "Aku kenyang." Padahal aku tahu dia berbohong. Dia hanya ingin aku makan lebih banyak. Saat itu aku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Aku percaya pilihan hidupku tidak salah. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan semakin banyak. Harga kontrakan naik. Biaya hidup meningkat. Aku mulai menerima jahitan dari tetangga. Pagi hari aku mencuci pakaian orang. Siang menjahit. Malam membuat keripik pisang untuk dititipkan di warung. Tubuhku sering pegal. Jari-jariku beberapa kali tertusuk jarum. Tetapi aku tidak pernah mengeluh. Karena setiap kali melihat Arga pulang membawa senyum, rasa lelahku seperti hilang begitu saja. Suatu malam Arga memelukku dari belakang saat aku sedang menggoreng keripik. "Neil." "Iya. Kalau nanti aku berhasil, aku janji kamu tidak akan bekerja sekeras ini lagi." Aku hanya tertawa kecil. "Janji? Janji." Ia mengangkat tangan seolah sedang bersumpah. "Aku tidak akan pernah meninggalkan perempuan yang menemaniku dari nol." Kalimat itu terus kuingat selama bertahun-tahun. Sayangnya, manusia sering lupa pada janjinya sendiri ketika hidup mulai berubah. Beberapa bulan kemudian Arga diterima bekerja di sebuah perusahaan logistik nasional. Gajinya hampir 3 kali lipat dari pekerjaan lamanya. Aku ikut bahagia. Hari pertama menerima gaji, ia membelikanku mukena baru. Kami makan bakso di pinggir jalan sambil tertawa. Aku menangis karena merasa perjuangan kami mulai membuahkan hasil. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Perubahan kecil mulai muncul. Arga semakin sering pulang malam. Katanya rapat. Katanya lembur. Katanya banyak pekerjaan. Aku mempercayainya. Setiap malam aku tetap menyiapkan makan. Meski makanan itu berkali-kali dingin karena menunggu terlalu lama. Suatu malam aku bertanya pelan. "Kamu capek?" "Iya." "Besok aku buatkan sup kesukaanmu ya?" Ia hanya mengangguk tanpa menatap wajahku.
Aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Tetapi aku memilih diam. Aku takut pikiranku sendiri yang berlebihan. Hari-hari berikutnya keadaan semakin aneh. Arga mengganti cara berpakaian. Ia membeli parfum mahal, sepatu baru, jam tangan baru, telepon genggam baru. Ketika kutanya dari mana uangnya, ia hanya menjawab singkat, bonus kantor. Aku percaya lagi, karena memang tidak ada alasan bagiku untuk curiga. Sampai suatu sore semuanya berubah. Hari itu aku selesai mengantar pesanan jahitan ke sebuah kompleks perkantoran. Saat hendak pulang, tanpa sengaja mataku melihat Arga keluar dari sebuah restoran mewah. Ia tidak sendiri. Di sampingnya berjalan seorang perempuan muda dengan pakaian sangat elegan. Perempuan itu tertawa sambil menyentuh lengan suamiku. Arga tidak menolak. Bahkan ia ikut tertawa. Langkahku mendadak berhenti. Jantungku berdetak sangat keras. Aku berharap itu hanya rekan kerja. Aku berharap semua yang kulihat salah. Namun harapan itu perlahan hancur ketika perempuan tersebut merapikan dasi Arga dengan begitu akrab. Tidak ada jarak. Tidak ada rasa canggung. Seolah mereka sudah sangat dekat. Tanganku bergetar. Aku bisa saja menghampiri mereka saat itu juga. Aku bisa saja berteriak. Aku bisa saja membuat keributan di depan restoran. Tetapi kakiku justru tidak mampu bergerak. Aku hanya berdiri mematung. Menyaksikan suamiku pergi bersama perempuan lain tanpa sedikit pun menyadari bahwa istrinya melihat semuanya. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Aku menangis sepanjang jalan. Namun sebelum memasuki rumah kontrakan kecil kami, aku menghapus semua air mata. Aku masih ingin mendengar penjelasannya. Aku masih ingin percaya bahwa laki-laki yang dulu bersumpah tidak akan meninggalkanku masih ada. Aku tidak tahu. Malam itu justru menjadi awal dari kehancuran seluruh hidupku. Malam itu aku sengaja tidak langsung bertanya. Aku menunggu Arga pulang seperti biasanya. Jam 9 malam. Jam 10. Jam 11. Pintu kontrakan akhirnya terbuka perlahan. Arga masuk sambil melepaskan dasinya. Aroma parfum yang tidak pernah kucium sebelumnya langsung memenuhi ruangan sempit itu. Aku pulang. Iya. Aku menjawab pelan sambil meletakkan sepiring makanan hangat di atas meja. Makan dulu. Aku sudah makan sama teman kantor. Jawabannya singkat. Padahal biasanya, sesibuk apapun dia, kami selalu makan bersama. Aku mencoba tersenyum. Kalau begitu duduk sebentar, aku ingin bicara. Arga mengembuskan napas panjang. Besok saja ya. Aku capek. Enggak akan lama. Ia akhirnya duduk. Tetapi wajahnya menunjukkan rasa tidak sabar. Tanganku terasa dingin. Aku menggenggam ujung bajuku sendiri agar tidak terlihat gemetar. Tadi sore, aku melihatmu. Arga menatapku sekilas. Melihat apa? Kamu keluar dari restoran. Ekspresinya berubah sesaat. Namun hanya sesaat. Lalu, kamu bersama seorang perempuan. Arga menyandarkan tubuhnya ke kursi. Oh itu. Itu siapa? Rekan kerja. Hanya rekan kerja. Iya. Jawabannya terlalu cepat. Tanpa ragu. Seolah sudah menyiapkan jawaban itu sejak lama. Aku masih mencoba bertahan. Tapi dia memegang tanganmu. Itu cuma bercanda. Dia membetulkan dasimu. Itu juga biasa. Semakin banyak ia menjawab, semakin besar rasa sakit yang kurasakan. Bukan karena aku menemukan bukti, melainkan karena aku merasa sedang berbicara dengan orang asing. Orang yang dulu selalu menjelaskan segala sesuatu kepadaku kini justru menjawab dengan nada dingin. Aku cuma ingin jujur sama kamu. Aku juga jujur. Tapi, Naila. Ia memotong ucapanku. Aku capek. Kalimat itu seperti menutup seluruh percakapan. Aku memilih diam. Malam itu kami tidur membelakangi satu sama lain. Untuk pertama kalinya sejak menikah. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Arga semakin jarang berada di rumah. Kalau pulang, hanya untuk mandi lalu tidur. Kadang bahkan langsung berangkat lagi sebelum aku bangun. Aku tetap melakukan rutinitasku. Menjahit, mencuci, membuat keripik. Tetapi kini rumah kecil kami terasa begitu sunyi. Suatu pagi aku menemukan sebuah nota pembayaran hotel di saku celana Arga yang hendak kucuci. Tanganku langsung lemas. Aku berharap itu milik temannya.
Aku berharap ada penjelasan yang masuk akal. Namun nama yang tertulis di sana adalah nama Arga sendiri. Aku terduduk di lantai. Air mataku jatuh satu persatu. Selama beberapa menit aku hanya menatap kertas kecil itu. Hatiku ingin menyangkal. Tetapi pikiranku mulai menyusun semua potongan kejadian yang selama ini kuabaikan. Parfum baru. Lembur. Pulang larut. Restoran mewah. Senyum yang mulai menghilang. Tatapan yang semakin dingin. Semuanya perlahan menjadi satu jawaban yang sangat menyakitkan. Malam itu aku kembali mencoba berbicara. Aku memperlihatkan nota tersebut. Apa ini? Arga melihatnya sebentar. Lalu mengembalikannya kepadaku. Perjalanan dinas. Dinas sendirian? Iya. Kenapa hotelnya di kota ini? Ia terdiam. Beberapa detik. Lalu berdiri. Kamu mulai berlebihan. Aku cuma bertanya. Kamu nggak percaya sama aku? Aku justru ingin percaya. Kalau begitu berhenti mencurigai. Ia masuk ke kamar dan membanting pintu. Aku menangis sendirian di ruang tamu. Malam itu aku sadar. Seseorang yang menyembunyikan kebenaran selalu marah ketika ditanya. 2 bulan kemudian, Arga mendapat promosi jabatan. Kini penghasilannya jauh lebih besar. Ia mulai membeli mobil bekas. Mengganti seluruh pakaiannya. Bahkan menyewa apartemen dekat kantor dengan alasan agar lebih mudah bekerja. Aku akan lebih sering di sana. Lalu rumah ini. Kamu tetap di sini. Kenapa kita nggak tinggal bersama? Jaraknya jauh. Tapi aku istrimu. Aku tahu. Jawabannya datar. Tidak ada lagi pelukan. Tidak ada lagi senyuman. Aku seperti hanya menjadi seseorang yang ditinggalkan menjaga masa lalu. Suatu hari perusahaan Arga mengadakan acara penghargaan. Aku sangat ingin datang. Aku bahkan meminjam gaun sederhana milik tetangga. Sudah lama aku tidak berdandan. Aku ingin membuat suamiku bangga. Ketika Arga pulang sore itu dan melihatku sudah siap, ia justru berhenti di depan pintu. Kamu mau kemana? Ikut acara kantor. Siapa sangka? Wajahnya langsung berubah. Nggak usah. Kenapa? Aku sudah bilang acaranya resmi. Iya. Kamu nggak cocok datang. Aku terdiam. Maksudmu? Arga memalingkan wajah. Semua istri direksi tampil elegan. Aku masih belum mengerti. Aku juga akan berpakaian rapi. Naila. Nada suaranya mulai meninggi. Aku malu. Kalimat itu membuat dunia seolah berhenti. Malu? Iya. Kamu terlalu sederhana. Aku hanya mampu menatapnya. Ia melanjutkan tanpa rasa bersalah. Aku sudah berada di lingkungan yang berbeda sekarang. Kamu nggak akan nyaman. Atau mungkin. Ia berhenti sejenak. Aku yang nggak nyaman. Air mataku langsung jatuh. 8 tahun. 8 tahun aku bekerja siang malam demi membantunya. Kini justru kesederhanaanku menjadi sesuatu yang memalukan baginya. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku kembali ke kamar. Melepas gaun yang kupinjam. Mengembalikannya ke dalam plastik dengan tangan gemetar. Di depan cermin aku melihat wajahku sendiri. Wajah perempuan yang selama ini selalu berusaha menjadi istri terbaik. Tiba-tiba aku bertanya pada diriku sendiri. Kapan terakhir kali Arga memandangku dengan cinta? Aku bahkan tidak bisa mengingatnya. Dan aku belum tahu. Beberapa hari lagi, laki-laki yang dulu bersumpah akan menua bersamaku akan datang membawa seseorang yang menghancurkan seluruh sisa harapanku. 3 hari setelah kejadian itu, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Entah mengapa, sejak pagi hatiku sudah merasa tidak tenang. Rumah kontrakan kecil kami terasa begitu sunyi. Aku baru saja selesai menjemur pakaian ketika suara mobil berhenti di depan gang. Aku sempat tersenyum. Sudah lama sekali Arga tidak pulang sore. Mungkin akhirnya dia ingin memperbaiki semuanya. Aku segera mengusap tangan yang masih basah ke celemek, lalu membuka pintu. Arga berdiri di depan rumah. Namun ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria berjas hitam yang membawa sebuah map tebal. Wajah pria itu datar. Sangat datar. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan. Entah kenapa, dadaku langsung terasa sesak. Silakan masuk. Arga melangkah lebih dulu.
Pria itu mengikutinya. Aku menutup pintu perlahan. Suasana rumah yang biasanya sederhana kini terasa asing. Kami duduk saling berhadapan. Tak seorang pun membuka pembicaraan. Akhirnya pria berjas itu membuka map yang dibawanya. Selamat sore, Bu Naila. Aku mengangguk pelan. Saya kuasa hukum Pak Arga. Tanganku mulai dingin. Aku menoleh ke arah suamiku. Ia justru menghindari tatapanku. Pria itu kembali berbicara. Kedatangan kami hari ini untuk menyampaikan beberapa dokumen. Aku tidak lagi mendengar jelas kalimat berikutnya. Karena mataku sudah tertuju pada satu lembar kertas yang diletakkan di atas meja. Di bagian paling atas tertulis dengan huruf besar. Gugatan perceraian. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku mengangkat kertas itu dengan tangan gemetar. Mataku mulai kabur karena air mata. Arga. Suaraku nyaris tidak keluar. Apa ini? Arga akhirnya mengangkat wajah. Tatapannya dingin. Sangat berbeda dengan laki-laki yang dulu memintaku menjadi istrinya. Aku ingin kita berpisah. Kalimat itu menghantamku jauh lebih keras daripada tamparan. Kenapa? Ia tidak langsung menjawab. Aku mendekat. Kalau aku punya salah, bilang. Aku bisa berubah. Aku bisa belajar. Aku bisa memperbaiki semuanya. Arga hanya menggeleng pelan. Bukan itu. Lalu apa? Ia menarik napas panjang. Aku sudah tidak ingin hidup seperti ini. Aku semakin bingung. Seperti apa? Serba pas-pasan. Aku mematung. Aku capek terus mengingat masa-masa susah. Tapi kita sudah mulai bangkit. Itu belum cukup. Jawabannya begitu dingin. Aku menggenggam tangannya. 8 tahun kita berjuang bersama. Jangan buang semuanya begitu saja. Perlahan Arga menarik tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ia menolak sentuhanku. Naila. Aku ingin memulai hidup baru. Dengan siapa? Ia diam. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Air mataku mengalir semakin deras. Perempuan itu. Ia tetap diam. Aku tersenyum pahit. Berarti semua dugaanku benar. Apa dia lebih kaya? Arga tidak membantah. Apa dia lebih cantik? Masih diam. Apa dia membuatmu malu kalau berjalan bersamanya? Kali ini Arga berbicara. Dia selevel denganku. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Kalau begitu, selama ini aku apa? Ia menatapku beberapa detik. Lalu berkata pelan. Kamu perempuan baik. Tapi, aku sudah berubah. Jawaban itu menghancurkan seluruh harapanku. Bukan karena aku kehilangan suami, tetapi karena aku sadar, laki-laki yang selama ini kucintai sebenarnya sudah pergi jauh sebelum hari itu. Yang tersisa di hadapanku hanyalah seseorang yang memakai wajah Arga. Proses perceraian berlangsung sangat cepat. Arga seolah sudah menyiapkan semuanya. Ia tidak pernah datang sendiri. Selalu bersama pengacaranya. Setiap sidang kulalui dengan langkah berat. Aku masih berharap. Mungkin di sidang terakhir ia akan berubah pikiran. Mungkin ia akan mengingat semua perjuangan kami. Namun harapan itu tidak pernah datang. Hakim mengetukkan palu. Pernikahanku yang kubangun selama 8 tahun resmi berakhir hanya dalam hitungan detik. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah kosong. Tidak ada keluarga yang menjemputku. Tidak ada teman yang menenangkan. Aku hanya membawa satu koper tua. Beberapa potong pakaian, mesin jahit kecil, dan sebuah kalung perak kusam yang sejak kecil tidak pernah kulepas. Kalung itu peninggalan ibuku. Sebelum meninggal, beliau pernah memegang tanganku erat. Naila. Iya, Bu. Jangan pernah jual. Jangan pernah lepaskan kalung ini. Walau hidupmu sesulit apapun. Waktu itu aku masih remaja. Aku tidak pernah bertanya alasannya. Kupikir itu hanya kenang-kenangan biasa. Karena itulah, saat seluruh hartaku habis, saat aku menjual lemari, televisi, bahkan motor peninggalan ayahku, kalung itu tetap kusimpan. Aku menggenggam liontin kecil berbentuk bunga yang mulai kusam dimakan usia. Bu. Aku gagal mempertahankan rumah tanggaku. Air mataku menetes tanpa henti. Tetapi hidup harus terus berjalan. Aku tidak mungkin terus menangis.
Aku membutuhkan pekerjaan. Aku membutuhkan tempat untuk bertahan hidup. Keesokan paginya, dengan pakaian paling rapi yang kumiliki, aku membawa map berisi ijazah, fotokopi identitas, dan beberapa lembar surat lamaran. Aku berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Toko, laundry, warung makan, pabrik, minimarket. Jawabannya hampir selalu sama. Maaf, Bu. Kami mencari yang lebih mudah. Maaf. Posisinya sudah penuh. Maaf. Kami akan menghubungi kalau ada lowongan. Tidak ada satupun telepon yang datang. Menjelang sore kakiku mulai terasa sangat pegal. Dompetku hanya tersisa beberapa lembar uang. Aku berhenti di bawah pohon besar untuk mengatur napas. Saat itulah pandanganku tertuju pada sebuah kawasan perumahan mewah di seberang jalan. Aku tidak berniat masuk. Aku hanya ingin mencari jalan pintas menuju halte. Namun ketika melewati salah satu rumah terbesar di kompleks itu, langkahku tiba-tiba terhenti. Di samping gerbang berdiri sebuah papan kecil. Tenaga asisten rumah tangga dibutuhkan. Syaratnya sederhana. Jujur. Rajin. Bertanggung jawab. Aku membaca tulisan itu berulang kali. Harga diriku sempat menolak. Aku belum pernah menjadi pembantu. Aku takut. Aku malu. Tetapi rasa lapar jauh lebih kuat daripada rasa gengsi. Aku menarik napas panjang. Menggenggam map lamaran lebih erat. Lalu melangkah menuju bel rumah megah itu. Aku sama sekali tidak menyangka. Keputusan sederhana menekan bel sore itu akan mengubah seluruh jalan hidupku. Sekaligus mempertemukanku dengan seseorang yang ternyata telah mencariku selama puluhan tahun. Tanganku sempat menggantung di udara beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol bel yang menempel di dinding pagar. Tintong. Suara bel terdengar pelan. Jantungku justru berdetak jauh lebih keras. Aku menundukkan kepala, mencoba mengatur napas yang sejak tadi terasa tidak beraturan. Ini adalah pertama kalinya aku melamar pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku tidak tahu apakah mereka akan menerimaku. Yang ku tahu hanya satu. Aku tidak boleh menyerah. Beberapa detik kemudian, pintu kecil di samping gerbang terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun keluar mengenakan seragam abu-abu yang sangat rapi. Rambutnya sudah dipenuhi uban, tetapi senyumnya hangat. Ibu mencari siapa? Saya melihat ada lowongan pekerjaan. Pria itu mengangguk pelan. Oh, untuk asisten rumah tangga? Iya, Pak. Silakan masuk dulu. Aku mengucapkan terima kasih pelan. Saat melangkahkan kaki melewati gerbang itu, aku seperti memasuki dunia yang benar-benar berbeda. Halaman rumah itu sangat luas. Rumputnya dipotong rapi. Bunga-bunga bermekaran di sepanjang jalan setapak. Di tengah taman terdapat kolam kecil dengan air yang mengalir tenang. Aku belum pernah melihat rumah sebesar ini dari dekat. Tanpa sadar langkahku melambat. Bukan karena kagum, melainkan karena takut. Takut melakukan kesalahan. Takut menjatuhkan sesuatu. Takut dianggap tidak pantas berada di sana. Pria itu menghentikan langkahnya di teras. Tunggu sebentar ya, Bu. Iya. Aku berdiri sambil memegang map lamaran dengan kedua tangan. Beberapa menit kemudian muncul seorang perempuan parubaya berpakaian sederhana. Usianya sekitar 55 tahun. Wajahnya tegas, tetapi sorot matanya terasa menenangkan. Saya Ratih. Beliau mengulurkan tangan. Saya yang mengatur seluruh pekerjaan rumah di sini. Aku segera menjabat tangannya. Saya Naila. Ibu pernah bekerja di rumah orang sebelumnya? Aku menggeleng. Belum pernah. Lalu pekerjaan sebelumnya? Apa saja? Maksudnya? Saya pernah mencuci pakaian, menerima jahitan, membuat keripik, membantu tetangga membuat kue. Aku tersenyum kecil. Asal halal, saya kerjakan. Bu Ratih memperhatikanku cukup lama. Tatapannya seperti sedang menilai kejujuranku. Kenapa ingin bekerja di sini? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku sempat ingin menjawab seadanya. Tetapi akhirnya aku memilih jujur. Saya baru bercerai. Beliau terdiam. Saya harus mulai hidup dari awal. Tidak ada lagi yang perlu kusembunyikan. Aku sudah terlalu lelah berpura-pura kuat. Bu Ratih mengangguk pelan. Majikan kami tidak suka orang yang berbohong.
Saya mengerti. Beliau juga tidak suka orang yang malas. Saya siap bekerja keras. Dan satu lagi. Aku menatapnya. Beliau sangat menghargai kesetiaan. Entah kenapa, kalimat terakhir itu membuatku sedikit lega. Bu Ratih mengajakku berkeliling rumah. Semakin jauh aku berjalan, semakin besar rasa kagumku. Ruang tamunya hampir sebesar rumah kontrakanku dulu. Lantainya mengilap. Langit-langitnya tinggi. Di setiap sudut berdiri rak-rak berisi buku dan pajangan antik. Namun anehnya, rumah semegah ini justru terasa sangat sunyi. Tidak terdengar suara anak-anak. Tidak terdengar tawa keluarga. Yang terdengar hanya langkah para pekerja yang berjalan pelan sambil menjalankan tugas masing-masing. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya. Bu. Iya. Majikan tinggal sendirian. Bu Ratih berhenti melangkah. Tatapannya berubah sesaat. Iya. Beliau tidak punya keluarga. Beliau tidak langsung menjawab. Hanya menarik napas pelan. Jangan banyak bertanya soal masa lalu beliau. Nada suaranya tetap lembut. Tetapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa ada luka besar yang tidak boleh disentuh. Aku segera mengangguk. Maaf. Tidak apa-apa. Kami kembali berjalan. Di lorong menuju ruang tamu utama, mataku tertuju pada sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan dua perempuan muda yang sedang tersenyum. Mereka saling menggenggam tangan. Wajah keduanya sangat mirip. Seperti kakak beradik. Entah mengapa. Dadaku mendadak terasa hangat saat melihat lukisan itu. Perasaan aneh yang sama sekali tidak bisa kujelaskan. Aku belum sempat memikirkannya lebih jauh ketika suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Seluruh pegawai yang berada di ruangan itu langsung berdiri tegak. Bu Ratih ikut merapikan posisi berdirinya. Aku spontan melakukan hal yang sama. Perlahan seorang wanita turun melalui tangga besar yang melengkung indah. Usianya sekitar 55 tahun. Rambutnya disanggul rapi. Pakaiannya sederhana, tetapi memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Sorot matanya tajam. Namun di balik ketegasan itu tersimpan kesedihan yang sangat dalam. Beliau berjalan tanpa tergesa. Setiap langkahnya begitu tenang. Semua orang menundukkan kepala memberi hormat. Itu Ibu Maya. Bisik Bu Ratih pelan. Pemilik rumah ini. Aku ikut menundukkan kepala. Selamat siang, Bu. Wanita itu hanya mengangguk tipis. Beliau duduk di sofa. Bu Ratih menyerahkan map lamaranku. Ibu Maya membukanya perlahan. Beliau membaca setiap lembar tanpa tergesa. Ruangan menjadi sangat sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Beberapa saat kemudian beliau mengangkat wajah. Kamu Naila? Iya, Bu. Pendidikan terakhir. SMA. Pernah bekerja di perusahaan? Belum. Lalu apa yang membuatmu yakin bisa bekerja di rumah sebesar ini? Aku menarik napas panjang. Saya memang belum berpengalaman. Tapi saya terbiasa bekerja keras. Kalau ada yang belum saya bisa, saya akan belajar. Beliau terus menatapku. Tatapan itu tajam, seolah ingin memastikan apakah aku sedang berkata jujur. Tiba-tiba pandangannya berhenti di wajahku. Kamu sering menangis. Aku terkejut. Maaf. Matamu terlihat seperti orang yang baru kehilangan sesuatu. Aku menunduk. Sulit sekali menahan air mata ketika ada orang yang tanpa sengaja menyentuh luka yang selama ini kusimpan. Saya kehilangan keluarga. Jawabku lirih. Ibu Maya tidak bertanya lebih jauh. Beliau hanya memejamkan mata beberapa detik. Lalu menutup map lamaranku. Mulai besok pagi. Aku mengangkat kepala perlahan. Kamu bekerja di sini. Aku sampai mengira salah dengar. Maaf, Bu. Kamu diterima. Air mataku langsung menggenang. Aku berkali-kali mengucapkan terima kasih. Saat hendak keluar dari ruangan, Ibu Maya tiba-tiba berkata pelan. Satu hal yang harus kamu ingat. Aku menoleh. Rumah ini menyimpan banyak kenangan. Jagalah semuanya seperti kamu menjaga milikmu sendiri. Aku mengangguk mantap. Saya janji, Bu. Aku tidak tahu. Kalimat sederhana itu ternyata menjadi awal dari sebuah rahasia yang selama puluhan tahun terkunci rapat. Dan beberapa minggu kemudian,
Sebuah kalung tua di leherku akan membuat wanita setegar Ibu Maya menangis untuk pertama kalinya di depan semua orang. Keesokan paginya aku datang lebih awal. Langit bahkan masih berwarna kebiruan ketika aku sudah berdiri di depan gerbang rumah itu. Aku tidak ingin memberi kesan buruk pada hari pertamaku bekerja. Bu Ratih menyambutku dengan senyum tipis. Kamu tepat waktu. Ayah saya selalu bilang, orang miskin jangan sampai terlambat. Karena yang kita punya cuma kepercayaan. Bu Ratih mengangguk pelan. Bagus. Hari pertamaku dimulai dengan membersihkan ruang tamu, menyiram taman, membantu dapur, lalu merapikan perpustakaan. Pekerjaannya memang banyak, tetapi jauh lebih ringan daripada rasa hancur yang selama ini kubawa. Setidaknya sekarang aku memiliki alasan untuk bangun setiap pagi. Hari-hari berlalu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Aku mulai mengenal seluruh penghuni rumah. Pak Darto yang menjaga gerbang, Mbak Wina yang mengurus dapur, Pak Seno yang merawat taman. Mereka semua memperlakukanku dengan baik. Tidak ada yang memandang rendah pekerjaanku. Justru mereka sering membantuku memahami kebiasaan Ibu Maya. Beliau suka kopi tanpa gula. Beliau tidak suka bunga plastik. Beliau selalu membaca sebelum tidur. Dan Pak Seno berhenti sejenak. Beliau paling tidak suka orang berbohong. Aku tersenyum. Kalau begitu aku harus menjaga kepercayaan itu. Pak Seno membalas senyumku. Makanya Bu Ratih langsung suka sama kamu. Aku hanya tertawa kecil. Sudah lama sekali aku tidak bisa tertawa setulus itu. Meski rumah itu dipenuhi kemewahan, aku mulai menyadari satu hal. Ibu Maya selalu sendirian. Setiap sore, tepat pukul 5, beliau duduk di ruang keluarga. Di tangannya selalu ada album foto yang sama. Kadang beliau hanya membukanya. Kadang memandang satu halaman selama belasan menit. Kadang menutupnya sambil menarik napas panjang. Tidak pernah ada yang berani mengganggunya. Suasana rumah seolah ikut diam setiap kebiasaan itu dimulai. Aku sering melihatnya dari kejauhan. Entah siapa yang begitu beliau rindukan. Suatu sore Bu Ratih memintaku membersihkan ruang baca pribadi milik Ibu Maya. Itu ruangan yang paling jarang dimasuki orang. Baik, Bu. Aku masuk dengan langkah pelan. Ruangan itu dipenuhi rak buku tinggi yang hampir menyentuh langit-langit. Di salah satu sudut terdapat meja kerja dari kayu jati tua. Semuanya tertata sangat rapi. Aku mulai mengelap debu satu persatu. Saat mengangkat sebuah vas bunga, tanpa sengaja ujung kain lapku menyenggol sebuah bingkai foto. Bruk. Bingkai itu jatuh ke lantai. Astaga. Aku buru-buru mengambilnya. Syukurlah kacanya tidak pecah. Ketika hendak meletakkannya kembali, mataku tanpa sengaja melihat foto di dalam bingkai. Foto itu memperlihatkan dua perempuan muda. Mereka tersenyum sangat bahagia. Salah satunya memiliki wajah yang sangat mirip dengan Ibu Maya. Perempuan satunya lagi. Entah kenapa terasa begitu akrab. Seolah aku pernah melihat wajah itu. Padahal aku yakin belum pernah. Di bagian belakang bingkai terdapat tulisan yang mulai memudar. Untuk adikku tersayang. Semoga kita tidak pernah dipisahkan oleh keadaan. Tanpa sadar aku ikut tersenyum. Hubungan mereka pasti sangat dekat. Apa kamu sudah selesai? Suara lembut itu membuatku terkejut. Aku segera menoleh. Ibu Maya berdiri tepat di belakangku. Maaf, Bu. Saya tidak sengaja menjatuhkan bingkai fotonya. Beliau berjalan mendekat. Mengambil bingkai itu perlahan. Tatapannya langsung berubah sendu. Beberapa detik beliau hanya memandangi foto tersebut. Lama sekali. Bisiknya sangat pelan. Aku tidak berani bertanya. Beliau kemudian mengembalikan bingkai itu ke tempat semula. Terima kasih sudah membersihkannya. Sama-sama, Bu. Saat hendak keluar, aku sempat melihat mata beliau mulai berkaca-kaca. Aku semakin yakin. Ada seseorang yang belum pernah bisa beliau lupakan. Beberapa hari kemudian rumah itu kedatangan tamu penting. Beberapa rekan bisnis Ibu Maya datang membahas kerja sama perusahaan. Seluruh pegawai sibuk menyiapkan hidangan. Aku membantu Mbak Wina membawa minuman ke ruang tamu. Karena nampaknya cukup berat, aku harus mengangkat kedua tangan lebih tinggi. Tanpa kusadari, lengan bajuku sedikit tertarik. Kalung perak tua yang selama ini selalu tersembunyi di balik kerah pakaian perlahan keluar. Liontin kecil berbentuk bunga itu menggantung tepat di dadaku.
Aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku meletakkan minuman satu persatu di meja, lalu kembali ke dapur. Hari itu berlalu seperti biasa. Tidak ada kejadian aneh. Setidaknya, begitulah yang kupikirkan. Sore harinya para tamu sudah pulang. Rumah kembali tenang. Aku masuk ke ruang tamu untuk membereskan cangkir dan piring yang masih tersisa. Saat membungkuk mengambil nampan, kalung itu kembali keluar dari balik bajuku. Tepat pada saat yang sama, Ibu Maya yang sedang duduk sendirian tanpa sengaja mengangkat kepala. Tatapan beliau langsung berhenti. Bukan ke wajahku, melainkan ke kalung yang menggantung di leherku. Beliau tidak berkedip. Cangkir yang ada di tangannya perlahan bergetar. Aku masih sibuk membereskan meja. Belum menyadari apapun. Beberapa detik kemudian terdengar suara porselen pecah menghantam lantai. Prang! Aku terkejut. Ibu! Aku buru-buru mendekat. Namun Ibu Maya tidak memedulikan pecahan cangkir itu. Beliau justru berdiri perlahan. Tatapannya masih terkunci pada kalungku. Wajahnya mendadak pucat. Bibirnya bergetar. Seolah sedang melihat sesuatu yang mustahil. Beliau melangkah mendekat. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Aku semakin bingung. Bu, ada apa? Beliau tidak menjawab. Tangannya perlahan terangkat. Berhenti hanya beberapa sentimeter dari liontin kecil di leherku. Air mata mulai memenuhi kedua matanya. Aku belum pernah melihat wanita setegar itu kehilangan kendali seperti sekarang. Seluruh pegawai yang mendengar suara cangkir pecah mulai berdatangan. Bu Ratih, Pak Darto, Mbak Wina. Semuanya terdiam. Ruangan berubah sunyi. Lalu, dengan suara yang bergetar hebat, Ibu Maya akhirnya bertanya, Naila, dari mana? Beliau menelan ludah. Dari mana kamu mendapatkan kalung itu? Aku memegang liontin yang sejak kecil tidak pernah kulepas. Ini peninggalan ibu saya, Bu. Mendengar jawabanku, air mata Ibu Maya langsung jatuh. Beliau menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, wanita itu menangis terseduh-seduh di hadapan semua orang. Sementara aku masih belum mengerti bahwa jawaban sederhana yang baru saja kuucapkan akan membuka rahasia terbesar tentang asal-usul keluargaku. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Semua mata tertuju kepada Ibu Maya yang masih berdiri mematung di depanku. Beliau terus menatap kalung yang menggantung di leherku. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku benar-benar kebingungan. Bu, apa saya melakukan kesalahan? Beliau menggeleng pelan. Tangannya masih bergetar. Dengan suara lirih beliau kembali bertanya. Siapa? Nama ibumu? Aku tidak mengerti kenapa pertanyaan itu terdengar begitu penting. Tetapi aku tetap menjawab dengan jujur. Ibu saya bernama Sari. Begitu nama itu keluar dari mulutku, napas Ibu Maya mendadak tercekat. Beliau mundur 1 langkah. Matanya terpejam rapat. Seolah sedang menahan gelombang kenangan yang tiba-tiba datang bersamaan. Tidak. Bisiknya pelan. Ini tidak mungkin. Bu Ratih segera menghampiri. Bu Maya, ibu tidak apa-apa. Beliau tidak menjawab. Tatapannya kembali mengarah kepadaku. Naila. Iya, Bu. Besok pagi? Beliau berhenti sejenak, mencoba mengendalikan emosinya. Ikut saya. Hanya kita berdua. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Beliau lalu berjalan meninggalkan ruang tamu tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Langkahnya terlihat lebih berat dari biasanya. Pintu ruang kerja tertutup perlahan. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Bu Ratih menghampiriku. Naila. Iya, Bu. Kalung itu memang peninggalan ibumu? Iya. Sejak kecil saya selalu memakainya. Bu Ratih memandang liontin itu beberapa saat, lalu mengembuskan napas panjang. Pantas saja. Pantas apa? Beliau menggeleng. Nanti ibu sendiri yang akan menjelaskan. Malam itu tidak ada seorang pun yang mau membicarakan kejadian tersebut. Namun aku bisa merasakan suasana rumah berubah. Beberapa pegawai diam-diam memandang ke arahku. Bukan dengan tatapan aneh, melainkan penuh rasa penasaran. Sedangkan aku
Semalaman tidak bisa tidur. Aku terus memandangi kalung kecil itu. Apa sebenarnya yang membuat Ibu Maya begitu terkejut? Mengapa hanya karena sebuah liontin tua beliau sampai menangis seperti kehilangan seseorang? Semakin kupikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Tetapi tidak ada satupun jawaban. Pagi harinya, sebuah mobil hitam sudah menunggu di depan rumah. Pak Darto membukakan pintu belakang. Ibu sudah menunggu. Aku masuk dengan perasaan campur aduk. Selama perjalanan tidak banyak percakapan. Ibu Maya lebih sering memandang keluar jendela. Sesekali beliau menarik napas panjang. Seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Hampir 1 jam mobil melaju. Aku mulai menyadari bahwa tujuan kami bukan kantor. Bukan perusahaan. Bukan juga pusat kota. Mobil berhenti di sebuah kawasan pemakaman yang sangat tenang. Aku menoleh bingung. Ibu. Beliau tersenyum tipis. Ayo ikut. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi pepohonan besar. Udara pagi terasa sejuk. Namun entah kenapa dadaku justru semakin sesak. Langkah Ibu Maya akhirnya berhenti di depan sebuah makam yang tampak sangat terawat. Beliau meletakkan bunga melati yang dibawanya. Lalu memejamkan mata beberapa saat. Aku membaca nama yang terukir pada batu nisan itu. Lestari Mahendra. Entah mengapa nama itu terdengar asing. Tetapi wajah Ibu Maya langsung dipenuhi air mata. Inilah. Beliau mengusap batu nisan itu dengan lembut. Kakak saya. Aku terdiam. Beliau melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. 30 tahun lalu. Kami berpisah. Kakak saya memilih meninggalkan rumah demi menikahi laki-laki yang dicintainya. Keluarga kami menolak hubungan itu. Terjadi pertengkaran besar. Sejak hari itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Aku mendengarkan tanpa berkedip. Setiap kalimat terasa sangat berat. Kami mencari kemana-mana, tapi tidak pernah menemukannya. Beberapa tahun kemudian, kami hanya mendengar kabar bahwa beliau sudah meninggal. Aku ikut menundukkan kepala, turut merasakan kesedihan yang masih tersisa meski puluhan tahun telah berlalu. Tapi, beliau menatapku. Ada satu hal yang tidak pernah berhasil kami ketahui. Apa itu, Bu? Anaknya. Aku mengerutkan dahi. Kami mendengar kakak saya sempat melahirkan seorang bayi perempuan. Namun setelah beliau meninggal, bayi itu menghilang. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Entah kenapa setiap potongan cerita itu terasa semakin dekat denganku. Ibu Maya membuka tas kecil yang dibawanya. Dari dalamnya beliau mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu tampak sangat usang. Seolah telah disimpan selama puluhan tahun. Beliau membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah liontin perak. Bentuknya hampir sama persis dengan kalung yang kupakai. Aku membelalak. Itu. Ibu Maya mengangguk pelan. Keluarkan kalungmu. Tanganku gemetar saat melepaskan kalung peninggalan ibuku. Beliau mengambilnya dengan sangat hati-hati. Lalu, beliau mendekatkan kedua liontin itu. Klik. Suara kecil terdengar. 2 potong liontin yang selama ini terpisah ternyata menyatu sempurna. Membentuk bunga utuh yang sangat indah. Aku sampai menahan napas. Bagaimana mungkin? Kalung ibuku bisa menyatu sempurna dengan milik Ibu Maya? Air mata beliau kembali jatuh. Dulu, ayah kami membuatnya sepasang. 1 untuk kakakku. Dan 1 lagi untukku. Tanganku mulai bergetar hebat. Aku memandangi kedua liontin itu tanpa mampu berkata apa-apa. Sementara Ibu Maya menatapku dengan mata yang penuh harapan. Naila. Iya. Menurutmu? Beliau berhenti beberapa detik. Apa mungkin semua ini hanya sebuah kebetulan? Aku tidak sanggup menjawab. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai takut mengetahui siapa diriku yang sebenarnya. Aku terus menatap 2 liontin yang kini menyatu menjadi 1 bunga utuh. Tanganku terasa dingin. Pikiranku kosong. Selama bertahun-tahun aku mengira kalung itu hanyalah kenang-kenangan dari ibuku. Tidak lebih, tidak kurang. Tetapi pagi itu, sebuah benda kecil yang selalu kugantung di leher, ternyata mampu membuka pintu menuju masa lalu yang sama sekali tidak kukenal. Ibu Maya menutup kedua liontin itu perlahan.
Beliau mengembalikan kalungku ke tanganku. Pakailah lagi. Aku menurut. Jari-jariku masih gemetar ketika mengaitkan rantainya kembali ke leher. Beliau menatapku cukup lama, lalu duduk di bangku yang berada tepat di depan makam. Ada satu hal yang belum pernah kuceritakan kepada siapapun. Aku ikut duduk di sampingnya, termasuk kepada keluarga besar kami. Aku hanya diam, karena sampai hari ini, aku sendiri belum pernah yakin. Beliau menarik napas panjang. Waktu kakakku pergi dari rumah, dia sedang mengandung. Aku langsung menoleh. Seminggu sebelum meninggalkan rumah, dia datang menemuiku diam-diam. Tatapan Ibu Maya mulai menerawang jauh. Seolah sedang kembali ke puluhan tahun yang lalu. Dia memelukku sangat erat. Maya, katanya. Kalau suatu hari nanti aku tidak bisa kembali, tolong jangan pernah membenciku. Air mata kembali mengalir di pipi beliau. Aku marah waktu itu. Aku merasa kakakku lebih memilih laki-laki yang dicintainya daripada keluarganya. Aku bahkan tidak sempat meminta maaf. Beliau menutup wajahnya. Dan itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa mendengarkan. Beberapa tahun kemudian, aku mendengar kabar bahwa kakakku meninggal karena sakit. Tapi tidak ada yang tahu di mana anaknya. Sejak saat itu, aku tidak pernah berhenti mencari. Beliau tersenyum pahit. Aku menyewa orang. Aku memasang iklan. Aku mendatangi kota demi kota. Bahkan berkali-kali aku hampir tertipu oleh orang yang mengaku mengetahui keberadaan keponakanku. Aku mulai mengerti. Mengapa tatapan beliau kemarin begitu berbeda? Mengapa beliau menangis saat melihat kalungku? Karena mungkin, selama puluhan tahun beliau hidup dengan satu harapan yang tidak pernah padam. Ibu? Aku memberanikan diri bertanya. Kalau memang begitu, kenapa ibu belum yakin? Beliau membuka tasnya lagi. Kali ini beliau mengeluarkan sebuah foto lama. Warnanya sudah memudar. Pinggirannya mulai rusak dimakan usia. Di dalam foto itu tampak dua perempuan muda. Salah satunya adalah Ibu Maya. Yang satunya lagi, aku membeku. Wajah perempuan itu sangat mirip dengan wajah ibuku. Hidungnya, senyumnya, sorot matanya. Hampir tidak ada bedanya. Aku menggenggam foto itu lebih erat. Dulu, kakakku memang sangat mirip dengan ibumu. Air mataku mulai jatuh. Tapi kemiripan wajah belum cukup. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan hanya karena perasaan. Beliau benar. Aku juga tidak ingin percaya begitu saja. Bagaimana kalau semua ini hanya kebetulan? Bagaimana kalau aku hanya terlalu berharap? Saat kami hendak meninggalkan pemakaman, seorang pria berjas putih berjalan menghampiri. Usianya sekitar 60 tahun. Ibu Maya. Pria itu memberi salam. Beliau membalas sambil tersenyum. Naila. Ini Dr. Herman. Beliau adalah sahabat lama keluarga kami. Dokter itu menatapku beberapa saat. Liontin itu. Beliau tampak terkejut. Liontin itu masih ada. Ibu Maya mengangguk. Liontin pasangannya juga sudah ditemukan. Dokter Herman memandangku dengan penuh rasa ingin tahu. Lalu, apakah ini? Ibu Maya menggeleng pelan. Belum. Kami belum boleh menyimpulkan apapun. Dokter Herman mengangguk. Itu keputusan yang benar. Beliau lalu menoleh kepadaku. Nak, kalau memang ingin mengetahui kebenarannya, hanya ada satu cara. Aku langsung mengerti. Tes DNA. Beliau mengangguk. Itu satu-satunya bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Aku saling berpandangan dengan Ibu Maya. Beliau tidak memaksaku. Tidak perlu sekarang. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu tidak bersedia, aku juga akan menghormati keputusanmu. Aku memandang kembali makam di belakang kami, lalu memegang kalung peninggalan ibuku. Aku teringat pesan terakhir beliau. Jangan pernah lepaskan kalung ini. Selama ini aku tidak pernah tahu alasannya. Mungkin hari ini Tuhan sedang menunjukkan jawabannya sedikit demi sedikit. Aku menarik napas panjang. Lakukan saja, Bu. Ibu Maya menatapku.
Kamu yakin? Aku mengangguk. Kalau memang ada kebenaran, lebih baik aku mengetahuinya daripada terus hidup dengan pertanyaan. Air mata Ibu Maya kembali menggenang. Beliau menggenggam kedua tanganku. Terima kasih. Aku tersenyum tipis. Bukan karena saya yakin, tapi karena saya juga ingin tahu siapa sebenarnya keluarga saya. Kami bertiga kemudian meninggalkan pemakaman. Aku sama sekali tidak menyadari. Di tempat lain, seseorang yang pernah membuangku demi mengejar kehidupan mewah sedang kehilangan semua yang dulu membuatnya begitu sombong. Dan tak lama lagi, takdir akan mempertemukan kami kembali dalam keadaan yang sama sekali berbeda. 3 hari kemudian hasil tes DNA akhirnya keluar. Sejak pagi aku tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Tanganku terus berkeringat. Bahkan saat menyapu lantai, pikiranku melayang kemana-mana. Aku tidak tahu mana yang lebih kutakuti. Hasilnya cocok, atau justru tidak cocok sama sekali. Menjelang siang, Bu Rati menghampiriku. Naila. Ibu Maya menunggu di ruang kerja. Aku mengangguk pelan. Setiap langkah menuju ruang kerja terasa begitu berat. Saat pintu kubuka, kulihat Ibu Maya duduk bersama Dr. Herman. Di atas meja terdapat sebuah amplop coklat. Tidak ada yang langsung berbicara. Suasana hening beberapa saat. Naila. Iya, Bu. Duduklah. Aku duduk perlahan. Dr. Herman membuka amplop itu. Beliau membaca beberapa lembar hasil pemeriksaan. Lalu mengangkat wajah. Nah, saya sudah memeriksa hasil ini berkali-kali. Dan tidak ada keraguan. Jantungku berdegup sangat kencang. Beliau menarik napas panjang. Hasilnya menunjukkan hubungan biologis. Kamu adalah keponakan kandung Ibu Maya. Aku membeku. Semua suara di ruangan itu seakan menghilang. Aku hanya menatap Dr. Herman tanpa berkedip. Air mataku jatuh begitu saja. Ibu Maya bangkit dari kursinya. Beliau berjalan mendekat. Lalu memelukku erat. Sangat erat. Tangis beliau pecah. Akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Selama bertahun-tahun aku hidup sebagai perempuan yang merasa tidak punya siapa-siapa. Ternyata, di luar sana ada seseorang yang tidak pernah berhenti mencariku. Beberapa hari kemudian Ibu Maya menceritakan seluruh kisah yang selama ini tersembunyi. Ibuku, Sari, ternyata memang putri sulung keluarga Mahendra. Beliau menikah dengan laki-laki sederhana yang tidak direstui. Karena keras kepala, keluarga memutuskan hubungan. Tidak lama setelah aku lahir, ayahku meninggal akibat kecelakaan. Ibuku membesarkanku seorang diri. Hingga akhirnya beliau jatuh sakit. Sebelum meninggal, beliau hanya sempat menitipkanku kepada sepasang suami istri yang dikenalnya. Kalung itu menjadi satu-satunya tanda agar suatu hari keluarganya bisa menemukanku. Namun pasangan yang merawatku pindah kota. Jejakku hilang. Selama hampir 30 tahun. Mendengar cerita itu, aku menangis tanpa henti. Ternyata, ibuku tidak pernah membuangku. Beliau justru berusaha menyelamatkanku. Dan kalung itu adalah janji terakhir seorang ibu kepada keluarganya. Sejak hari itu hidupku berubah. Bukan karena harta, melainkan karena akhirnya aku memiliki keluarga. Ibu Maya tidak pernah memaksaku memanggilnya apapun. Tetapi suatu sore, tanpa sadar aku berkata, "Bibi." Beliau langsung menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Iya, Nak." Hanya satu kata itu. Namun kami berdua menangis cukup lama. Rumah yang selama ini terasa sunyi perlahan kembali hidup. Kami sering makan bersama, berkebun bersama, bercerita tentang ibuku sampai larut malam. Setiap kisah membuatku merasa semakin dekat dengan sosok yang selama ini hanya hidup di dalam ingatanku. Beberapa bulan kemudian, Ibu Maya mengajakku menghadiri acara peresmian gedung baru perusahaannya. Beliau memperkenalkanku kepada seluruh karyawan sebagai bagian dari keluarganya. Bukan sebagai pewaris, bukan sebagai orang penting, melainkan sebagai keponakan yang akhirnya berhasil ditemukan. Aku tetap memilih bekerja. Aku tetap membantu di rumah ketika sedang senggang. Karena aku tidak ingin kehilangan diriku hanya karena keadaan berubah. Ibu Maya menghargai keputusan itu. Yang membuatmu berharga bukan hartanya, tapi hatimu.
Kalimat itu selalu kuingat. Di hari yang sama, setelah acara selesai, aku keluar menuju area parkir. Saat itulah mataku melihat sosok yang sangat kukenal. Arga. Wajahnya jauh berbeda. Tubuhnya lebih kurus. Pakaiannya kusut. Tatapannya penuh kelelahan. Ia juga melihatku. Matanya membelalak. Naila. Aku hanya berdiri diam. Ia mendekat perlahan. Kamu kerja di sini? Iya. Sebagai? Belum sempat ia menyelesaikan pertanyaannya, Ibu Maya datang menghampiriku. Naila. Ayo pulang. Beliau menggenggam lenganku dengan hangat. Arga langsung memandang bergantian ke arah kami. Wah. Bu Maya mengenal kamu. Ibu Maya menatap Arga dengan tenang. Naila adalah keluarga saya. Wajah Arga langsung pucat. Keluarga? Iya. Keponakan saya. Arga seperti kehilangan keseimbangan. Beberapa detik ia tidak mampu berkata apa-apa. Aku bisa melihat penyesalan yang begitu jelas di matanya. Namun anehnya, hatiku tidak lagi dipenuhi amarah. Yang tersisa hanya rasa iba. Arga menundukkan kepala. Naila. Aku salah. Air matanya mulai jatuh. Aku kehilangan semuanya. Perempuan yang dipilihnya ternyata meninggalkannya setelah perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Mobilnya dijual. Apartemennya disita. Pekerjaannya hilang. Teman-temannya menghilang. Ia kembali sendirian. Persis seperti yang dulu ia lakukan kepadaku. Apa kamu masih bisa memaafkanku? Aku menatap wajah laki-laki yang dulu sangat kucintai. Kalau pertemuan ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin aku akan menangis. Mungkin aku akan marah. Namun hari itu, aku hanya tersenyum tipis. Arga. Aku sudah memaafkanmu. Matanya langsung terangkat. Tapi memaafkan bukan berarti mengulang. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Namun tidak semua orang berhak mendapat tempat yang sama. Ia menutup wajahnya sambil menangis. Aku tidak membencinya lagi. Karena kebencian hanya akan membuatku tetap terikat pada masa lalu. Aku memilih melepaskannya. Bukan untuknya. Tetapi untuk diriku sendiri. Sore itu aku berjalan meninggalkan gedung bersama Ibu Maya. Sebelum masuk ke mobil, beliau menggenggam tanganku. Ibumu pasti bangga melihatmu. Aku memegang kalung yang masih tergantung di leher. Kalung yang dulu menjadi saksi kesedihan. Kini menjadi pengingat bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Kadang Tuhan memang tidak langsung menjawab doa kita. Kadang Dia hanya meminta kita bertahan sedikit lebih lama. Aku pernah kehilangan suami. Kehilangan rumah. Kehilangan harga diri. Bahkan hampir kehilangan harapan. Tetapi pada akhirnya aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku menemukan keluargaku. Dan yang paling penting, aku menemukan kembali diriku sendiri. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian bisa memaafkan orang yang pernah meninggalkan kalian saat hidup sedang sulit? Atau kalian memilih menutup pintu untuk selamanya? Terima kasih sudah menemani perjalanan hidupku sampai akhir.